Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul lagi di tempat ini, di kelas ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasa. Namun sebelum itu, sebelum kita memasuki aktivitas belajar mengajar, terlebih dahulu mari kita berdoa. Belajar mengajar, mari kita berdoa, itu dengan doa belajar. Kita berdoa secara bersama-sama. Beri hormat. Rahman Solisa. Hadir Pak. Kiskawati Iskandar. Hadir Pak. Vivian Ode. Hadir Pak. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Pelajaran yang akan kita capai hari ini setelah proses belajar nanti. Jadi yang pertama, peserta didik kalian harus mampu menyimpulkan sebab-sebab Rasul-Rasul Ulul Azmi itu diberi gelar. Kenapa mereka itu digelari Ulul Azmi? Jadi kalian yang harus cari sendiri ya. Kenapa itu? Yang ketiga, kalian dapat menentukan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalian caranya ini supaya kalian dapat tentukan dari kalian membaca literatur, membaca buku, mencarinya dari internet tentang kisah-kisah para Rasul. Dan yang terakhir, kalian akan menyimpulkan cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bagaimana caranya kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu itu kan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman itu apa? Percaya. Iman kepada Rasul berarti percaya kepada adanya Rasul-Rasul Allah. Percaya bahwa Allah telah menurunkan para rasulnya kepada umat manusia. Kemudian nama-nama rasul juga sudah kita pelajari. Ada sebanyak berapa? Ada 20. Ada 25 nabi dan rasul kan? Secara keseluruhan nabi dan rasul itu ada 124.000 nabi dan rasul. Dan dari 124.000 ada 313 rasul. Tapi yang wajib kita imani hanya sampai 25. Nabi yang pertama siapa? Semuanya keluarkan HP-nya. Karena ini fokus tidak ada. Pak Guru mau kirimkan gambarnya melalui WA grupnya kalian ya. Oke. Silakan dibuka. Pak Guru sudah kirim. Sudah masuk? Sudah. Jadi ini gambarnya ya. Baik Pak. Gambarnya ini kalian analisis. Itu apa? Gambar apa? Kemudian jelaskan apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut. Oke. Yang di WA. Semuanya sudah lihat? Menjelaskan itu gambar apa? Gambar tersebut bisa dijelaskan per gambar atau secara keseluruhannya? Tentang apa? Baik, gambar-gambar tersebut merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan nabi dan rasulnya kepada umat manusia. Oke, beri aplaus. Di gambar tersebut ada gambar tentang siapa? Makam Nabi Saleh alaihissalam. Sudah ribuan tahun yang lalu ya, masih ada makamnya. Ada juga Jejak kaki Nabi Ibrahim. Itu membuktikan bahwa memang bukan hanya sekedar cerita. Ada pertanyaan dari gambar-gambar tersebut, mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, apakah cukup dengan akal saja? Menurut kalian, kalian bisa tahu Allah itu tanpa bantuan, tanpa ada informasi dari Nabi, tanpa kalian membaca ayat-ayatnya, firman-Nya, kalian bisa tahu Allah itu ada, bahwa ternyata kita itu, pimpinannya kita itu adalah Allah. Tidak bisa. Tapi manusia, kita manusia tanpa ada Rasul, mustahil kita akan mengenal adanya Allah.
bahaya. Gambar kedua, silakan. Itu gambar apa? Di bawahnya lagi. Gambar tentang ada orang mencuri, ada orang tawuran, ada bagaimana gambar, kemudian baku pukul, corona sudah banyak. Menurut kalian perlu masih Allah menurunkan nabi lagi? Karena memang zaman sudah semakin kacau. Apakah perlu diutus nabi lagi? Coba ayo satu orang, Balwin. Tidak perlu lagi, Pak, karena tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tidak perlu ada lagi nabi yang diturunkan karena Allah sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sehingga sekarang kita hanya perlu untuk berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadits, serta jadikan ulama sebagai penerus dakwah. 4 kelompok. Yang di sini 1 kelompok, 2, 3 dan 4. Ayo. Mejanya dibalik. Masing-masing kelompok menunjuk seorang ketua. Balwin. Belum. Caranya seperti ini. Caranya kalian tutup mata, telunjuknya kalian diangkat. Tutup mata, kemudian langsung sambil tutup mata tunjuk arahkan kepada temannya yang ingin dijadikan sebagai ketua. Oke, sekarang tutup matanya. Tutup. Oke, tutup mata, langsung arahkan kepada siapa yang mau jadi ketua kelompok. 1, 2, 3. Oke, buka matanya, jangan lepas tangannya, buka. Ini kelompok pertama. Siapa yang terbanyak? Iska. Oke, kelompok kedua. Pertama. Ya, ada Ida. Oke, sekarang masing-masing ke kelompok di depan. Lanjut. Maju ke depan. Ini ada 4 materi yang akan kalian diskusikan, kalian cari. Kalian pilih materinya, mana kalian dapat materi yang mana, itu sudah yang akan kalian cari. Gambar dulu. 1, 2, 3. Nah. Oke, sisa. Nah. Sisa 2. Ayo kembali ke tempatnya. Sekarang kalian berdiskusi tentang materi yang sudah didapat. Karena kita metodenya discovery learning, metode penemuan sendiri ya. Bukan Bapak Guru yang mengajar, bukan Bapak Guru yang memberikan menyuapi kalian materi, tapi kalian yang harus mencari sendiri materinya melalui literatur yang ada. Literatur itu bisa melalui internet, bisa melalui buku cetak, LKS yang sudah dibuat. Sudah pergi ke kelompok yang lain, kelompok yang lainnya tidak boleh datang ke kelompok ini lagi. Kalian 1 orang. Nah, ke kelompok mana? Berapa kelompok apa? Tidak? Oke, sudah? Tim Ali sudah, tim Ali itu siap dengan catatan. Jadi apa yang didiskusikan oleh kelompok yang kelompok tujuan, silakan diskusinya dimulai. Materinya bisa cari di internet, buka HP-nya. Ayo, cari di internet materinya tentang apa? Cara beriman kepada Rasulullah. Cara beriman kepada Rasulullah. Ada apa? Jadi sudah kirim materi juga tadi di WA? Bisa. Rasulul Azmi. Ayo silakan dicatat. Rasulul Azmi ada? 5. Ada 5. Siapa itu? Kenapa mereka ini diberi nama Rasulul Azmi? Karena mereka adalah orang yang teguh dalam pendirian, Nabi-nabi yang paling teguh dalam pendirian, paling banyak cobaannya, dan sabar dalam paling dahsyat. Ya. Baik ringan maupun Tim ahli mana? tim ahli Yang diutus. Dicatat ya di apa kelompoknya. Kemudian ini sifat-sifat Rasul. sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifatnya apa saja? Sudah didapat. Surat. Yang pertama ada Wajib pertama yang dimiliki oleh Rasul adalah as-siddiq, yang berarti selalu benar atau jujur. jujur. Mereka itu harus jujur. Kemudian amal baik. Masing-masing tim ahli kembali ke kelompok asalnya. materinya tentang mukjizat para rasul.
Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya yaitu tongkat yang dapat membelah laut dan tongkat dapat berubah menjadi ular. Ya teman-teman, di sini saya mendapatkan materi dari kelompok 3 yaitu bagaimana Nabi yang mendapat gelar Wasmi, Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari beriman kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1 atas. Yang ketiga, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dan juga bisa menyembuhkan penyakit. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kami tentang sifat-sifat Rasul. Sifat yang pertama yaitu asidik. Sifat yang ini berdiri Sebutkan nama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Indayanti dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 tadi menjelaskan materi tentang mukjizat-mukjizat para rasul. Nah, pertanyaan saya yaitu kapankah mukjizat tersebut dikeluarkan oleh para nabi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kapan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya itu dikeluarkan pada saat Rasulullah mendapatkan masalah. Mengapa? Kapan mukjizat Rasul dikeluarkan? Oke, kapan mukjizat dikeluarkan itu pada saat Rasulullah sedang ada masalah dan Allah akan memberikan contohnya Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan ingin menyelamatkan diri dari. Mengapa sehingga hanya 5 orang rasul yang digelar ulul azmi? Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 3. Pertanyaannya yaitu mengapa hanya ada 5 nabi yang diberi gelar ulul azmi? Karena kelima rasul ini yaitu orang yang teguh dalam pendirian, dalam memegang prinsip, teguh dalam baik ringan maupun berat. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Mujizat itu dikeluarkan. Mujizat itu tidak serta-merta langsung dikeluarkan ya. Tidak sembarangan dipakai oleh para rasul mengeluarkan mujizatnya. Tapi nanti ada perintah Allah baru para rasul itu mengeluarkan mujizatnya. Bukan nanti ada perintah, atau juga mujizat itu dikeluarkan nanti ketika mendapatkan tantangan dari nabi tersebut yang diberi gelar azmi. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah dijawab oleh temannya tadi, bahwa nabi-nabi 5 nabi tadi itu adalah nabi-nabi yang memang semasa hidupnya selama berdakwah, berjuang, mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan tekanan yang luar biasa daripada kaum. Kita adakan refleksi dulu ya. Refleksi itu mengenai materi yang sudah dipelajari. Ada materi apa yang dianggap susah selama kita belajar tadi? Tidak. Jadi semuanya paham ini? Mujizat rasul-rasul sudah ditahu semuanya. Tentang apa? Sifat-sifat Rasul Allah. Ternyata para rasul itu Memiliki sifat yang berasidik. asidik. Yang pertama Asidik. sifat itu bersifat jujur, amanah, atau dan sifat amanah, sifat yang harus dipercaya. punya sifat. Kita akan melakukan evaluasi dari hasil proses belajar mengajar kita. Silakan isi. Berapa ya? Masing-masing 1. Pilihan ganda ya, dikasih tanda silang. Terakhir, ada tugas rumah. Sudah, jangan bawa ini, jangan sampai ke kamar. Tugas rumah bagian rumah kalian mengisi LKPD, mengisi lembar kerja peserta didik yang Pak Guru sudah kirim linknya melalui WA-nya kalian, melalui Google Classroom. Bisa? Nanti di rumah Pak Guru mengirim hasilnya kalian ya. Kirim tangannya melalui. Kita sudah bisa akhiri. Oke, satu orang bimbing doa kepada teman-teman untuk mengingati proses belajar kita hari ini. Mari kita berdoa berdosa. Oke, kita berdoa sama-sama. Bismillah.
alaihi